Hai, selamat pagi. Kali ini kita akan bahas tentang alternative to the Pearson correlation. Jadi analisis statistik yang bukan Pearson. Alternatif ini dikarenakan oleh skala pengukurannya. Kita lihat dulu briefnya apa yang akan kita sampaikan dalam video ini. Untuk Spearman Rank Order Correlation sudah dibahas dalam video saya sebelumnya. Kemudian kita akan bahas tentang point biserial correlation, P-coefficient, dan partial correlation. Untuk tiga ini materinya ada di buku Gravater and Wallnau. Kemudian untuk part dan multiple correlation mungkin bisa dibaca atau dari googling tentang part and multiple correlation. Untuk yang partial, part, dan multiple correlation, ini adalah korelasi yang sifatnya multivariat. Variabelnya lebih dari dua variabel. Oke, kita lihat dulu matriks korelasi yang bivariat, yang dua variabel. Jadi ada 4 skala pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Biasanya digabung atau istilah kalau dalam program SPSS disebut sebagai scale. Kemudian untuk yang nominal, dikotominya ada dua macam, yaitu yang genuine, yang memang dari awalnya aslinya sudah terbagi menjadi dua, misalkan jenis kelamin. Kemudian yang buatan. Nah, jadi yang buatan ini pada dasarnya awalnya tidak dikotomi, dia awalnya continuous. Cuma karena hal tertentu itu biasanya dikarenakan distribusi datanya tidak normal, maka dikotomikan atau dikotomi buatan. Jadi kalau korelasinya antara yang genuine dikotomi dengan genuine dikotomi, namanya korelasinya P-coefficient correlation, namun lebih umum digunakan analisis chi-square. Kemudian kalau yang dikotominya buatan dengan yang buatan, nama analisis korelasinya tetrakorik. Ini tidak kita bahas ya. Kemudian kalau yang kosong-kosong ini artinya biasanya digeser ke sebelah kirinya. Karena kalau yang genuine dikotomi dengan yang buatan itu korelasinya biasanya dijadikan sebagai yang keduanya dijadikan sebagai asli. Sama untuk yang misalkan dalam hal ini kalau skalanya nominal dengan yang scale, nama korelasinya sebetulnya point biserial correlation. Tapi nanti kita akan lihat lebih banyak menggunakan analisis t-test. Kemudian kalau misalkan dalam hal ini skalanya tidak normal, biasanya nanti akan diordinalkan. Atau juga misalkan kalau kita punya korelasinya dua-duanya ordinal, maka kita akan menggunakan korelasi Spearman. Tapi kalau dua-duanya misalkan dalam hal ini tidak terdistribusi normal, maka dijadikan sebagai Spearman dari yang awalnya korelasi Pearson. Oke, kita bahas yang pertama adalah point biserial correlation. Point biserial correlation digunakan untuk melihat hubungan di antara dua variabel, di mana situasinya adalah satu variabel itu sifatnya numerical scores atau skala pengukurannya interval atau rasio, tapi variabel yang kedua itu dikotomi, hanya memiliki dua nilai. Contohnya laki-laki perempuan, lulusan tidak lulus, kemudian anak pertama dan bukan anak pertama gitu ya. Misalkan kalau kita lihat di sini dari ilustrasi penelitiannya Zhong, Bon, dan Gino, bahwa pada perilaku kejujuran itu berkaitan dengan situasinya gelap atau terang. Misalkan penelitiannya adalah partisipan diberikan sejumlah 20 puzzle, kemudian mereka diinformasikan mereka akan dibayar $1 untuk setiap puzzle yang diselesaikan dalam waktu 5 menit. Jadi kalau misalkan selesainya 12, maka dia akan mendapatkan $12. Nah, tapi di sini yang dilakukan adalah partisipan itu melaporkan sendiri their own performance. Jadi pada dasarnya checkingnya itu dari
penelitian ini menggunakan hidden camera gitu ya, sehingga nanti akan dilihat apakah ada perbedaan nggak dari partisipan yang diteliti di ruangan yang eh, remang dan di ruangan yang gelap. Ini memang contoh penelitiannya penelitian eksperimental itu ya. Sementara dalam perkuliahan ini kita lebih ke non eksperimental. Ini contoh datanya. Contoh datanya dalam hal ini ada 16 partisipan, totalnya 8 di ruang yang terang, kemudian 8 lagi di ruang yang remang-remang. Nah, jadi kalau seperti ini sebetulnya sekali lagi kita lebih umum akan menggunakan independent sample t-test. Kalau misalkan dua kelompok ini adalah dua kelompok yang independen. Ini eh, dalam kelompok. Nah, ini kita akan pindahkan ke dalam data prosesor gitu ya. Sekarang yang akan kita lakukan bagaimana melakukan point biserial correlation. Jadi kita akan pindahkan, ini partisipannya ada 16 A sampai P. Kemudian ini jumlah puzzle yang diselesaikan dalam waktu 5 menit. Ini angka-angkanya kita pindahkan dalam satu kolom. Tapi ada lagi variabel yang kedua, yaitu yang ruangannya. Ruangannya ada dua coding, yang well lit, yang terang itu kodenya 0 atau berapapun sebetulnya selama itu berbeda dengan yang remang. Oke, ini datanya sudah ada nih hasilnya nih. Hasilnya adalah menggunakan cara yang sama sebetulnya dengan korelasi Pearson. Jadi kembali ke ujung-ujungnya adalah korelasi Pearson. Oke ya, ini mekanismenya kita cari sum of product, sum of square dari variable x, sum of square dari variable y, lalu kita komputasi. Ya, sekarang gimana caranya kalau kita menggunakan yang eh, SPSS gitu ya. Ini saya sudah pindahkan, jadi dari data ini saya pindahkan menjadi data seperti ini. Nah, ini juga ada yang ingin saya tambahkan nih. Jadi kalau misalkan ini well lit, ini kan sifatnya name dari suatu value. Sementara saya buatnya dalam hal ini 1212, bukan 1010 seperti ini. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kita coba lihat ya. Jadi yang dilakukan adalah kita memindahkan data awalnya, skornya ini ke dalam format yang dibutuhkan dalam data prosesor, yaitu satu variabel satu kolom. Jadi analyze, correlate, bivariate, masukkan kedua variabelnya, korelasinya default Pearson, one tail atau two tail tergantung hipotesis. Kalau mau one tail, karena dalam ini diasumsikan orang-orang yang di ruangan terang akan lebih jujur dibandingkan dengan yang di ruangan gelap, sehingga ketika lebih jujur yang di report akan lebih sedikit gitu ya. Ya, kita lihat kalau lebih yang di ruangan terang lebih sedikit, maka berarti korelasinya akan ke arah korelasi yang positif itu ya. Jadi karena tadi coding untuk yang well lit itu satu, untuk yang dimly yang remang itu dua, jadi dua lebih besar dari satu, sehingga nanti korelasinya diharapkan korelasi yang positif. Ya, klik OK. Ini hasilnya 0,580, kemudian nilai signifikansinya 0,009, artinya lebih kecil dibanding 0,05, sehingga dapat dikatakan ada korelasi yang signifikan dari pencahayaan ruangan terhadap jumlah puzzle yang diselesaikan. Korelasinya 5,0580. Jadi kalau kita lihat dari hitungan manual ini 580 sama gitu ya. Nah, sekarang kita akan cobakan nih apa yang bisa kita simpulkan dari nilai korelasi Pearson ini dengan independent sample t-test. Nah, jadi kalau kita lihat di sini analyze, compare mean, independent sample t-test, kemudian masukkan puzzle solve-nya sebagai test variable, kemudian untuk yang grouping berdasarkan room-nya, define room,
Jadi kalau kita ingin menghasilkan angka yang positif T-nya, maka grup 1 yang terang dikurangi grup 2 yang gelap. Continue. Oke. Nah, apa yang berbeda di dalam outputnya ketika kita menggunakan independent sample t-test adalah ada informasi deskriptif statistiknya. Jumlahnya untuk yang eh, di well lit room itu minnya 8, untuk yang di dimly 12. Nanti kita lihat di sini nilai signifikansinya adalah signifikan 0,018. Di dalam SPSS untuk t-test itu tidak ada untuk yang one tail. Jadi kalau hipotesisnya one tail, nilai signifikansinya dibagi 2. Jadi 0,009. Oke ya. Nah, kaitannya apa dengan korelasi? Nah, karena signifikansinya sama nih, 0,009. Jadi dapat dikatakan sebetulnya if there is relationship, there is differences. Jadi kalau kita menghubungkan dua variabel di mana yang satu continuous, yang satunya categorical dikotomi. Oke, mudah-mudahan gampang untuk dipahami. Nah, sekarang kita mau coba lebih jauh nih kaitan antara poin biserial dengan T. Outcome dari suatu hipotesis biasanya yang paling banyak digunakan itu yang R square. Nah, tapi kita bisa nih melihat konversinya nilai R square ke nilai T. Jadi kalau kita punya nilai T, untuk dicari tahu R-nya silahkan dikonversi melalui rumus ini. Sehingga dengan demikian ketika kita mau melihat effect size, kalau analisisnya pakai t-test, kalau mau dilihat menggunakan percentage explain variance, tinggal dikonversi menjadi R, kemudian nanti di-squarekan. Oke. Nah, yang perlu kita ingat bahwa R square itu memang hanya dipengaruhi oleh nilai korelasinya. Sementara nilai T itu karena kita mengacunya ke tabel, nanti nilainya itu akan dipengaruhi oleh dari besar sampelnya. Jadi sample size-nya, jumlah partisipannya. Jadi kalau kita misalnya masih punya korelasi 0,3, kalau kita squarekan jadi 9%. Tidak masalah dia mau berapapun jumlah partisipannya. Tetapi ketika kita punya nilai dalam hal ini korelasinya 0,3, kemudian nanti kita dapatkan ketika dikonversi 0,791. Nah, kalau kita lihat di sini pada partisipan yang nilai tertentu, nilai T ini mungkin jadi tidak signifikan. Jadi berbeda hasilnya dengan yang dikorelasi Pearson atau dikorelasi. Sehingga ketika kita hitung, mereka bisa nih dikonversi, ada converse-nya. Cuma ketika kita mau lihat dia tuh ngukur apa, sebetulnya ngukur hal yang berbeda. Jadi kalau R itu untuk melihat effect size, namun dalam hal ini tidak dipengaruhi oleh berapapun jumlah partisipannya, sementara kalau nilai T dipengaruhi oleh jumlah partisipannya untuk dikatakan sebagai hasil yang signifikan atau tidak signifikan.